Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Regida Zara Deniawati dengan nomor NIM 221010502353 dari kelas 07 SMJK 003. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul analisis pertumbuhan kredit Bank MyBank Indonesia dengan mata kuliah analisis kredit dan pembiayaan dan dosen pengampu Pak Dede Hendra SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pertumbuhan kredit Bank di MyBank Indonesia berdasarkan segmen pembiayaan periode tahun 2023 dan tahun 2024. Latar belakang. Yang pertama terdiri dari kredit indikator utama kinerja bank. Hal ini karena sebagian besar pendapatan bank berasal dari penyaluran kredit, baik dalam bentuk bunga maupun biaya administrasi. Semakin baik pertumbuhan kredit, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap kinerja keuangan bank. Oleh karena itu, analisis kredit menjadi penting untuk menilai seberapa efektif bank dalam menjalankan fungsi bisnisnya. Yang kedua itu ada mencerminkan fungsi intermediasi. Itu pertumbuhan kredit mencerminkan fungsi intermediasi perbankan, yaitu peran bank dalam menyalurkan dana masyarakat ke sektor produktif dan konsumtif. Yang ketiga yaitu analisis per segmen membantu evaluasi strategi dan risiko. Berdasarkan segmen pembiayaan penting dilakukan karena setiap segmen memiliki kontribusi dan risiko yang berbeda. Dengan analisis ini, bank dapat mengevaluasi strategi pembiayaan serta mengetahui segmen yang menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit. Sebelum saya menjelaskan data kredit per segmen, saya juga ingin menjelaskan apa itu CFS. CFS sendiri yaitu Community Financial Service, yaitu merupakan segmen bisnis perbankan yang melayani kebutuhan finansial komunitas yang terbagi menjadi dua bagian utama yaitu CFS non-retail dan CFS retail. Untuk CFS retailnya sendiri yaitu layanan untuk nasabah perorangan seperti KPR, kartu kredit, dan tabungan. Untuk CFS non-retail yaitu layanan untuk bisnis skala kecil dan menengah seperti UKM atau pembiayaan komersial. Untuk data kredit bank di MyBank Indonesia berdasarkan segmen pembiayaan periode tahun 2023 dan tahun 2024, pada segmen global banking, kredit meningkat dari 41,721 triliun menjadi 44,709 triliun yang mencerminkan pertumbuhan pembiayaan korporasi. Sementara segmen CFS non-retail mengalami kenaikan signifikan dari 30,810 triliun menjadi 36,870 triliun, yaitu didorong untuk meningkatnya pembiayaan UMKM dan bisnis komersial. Sementara itu, segmen CFS retail juga tumbuh dari 43,471 triliun menjadi 46,002 triliun, menunjukkan bahwa permintaan kredit konsumtif tetap stabil. Secara keseluruhan, seluruh segmen kredit mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2024. Dari materi yang kita bahas, saya akan menggunakan rumus pertumbuhan kredit, yaitu rumus analisis horizontal. Itu rumusnya sebagai berikut, seperti di atas, itu pertumbuhan sama dengan nilai tahun 2024 diambil nilai 2023 per nilai tahun 2023 dikali 100%. Berikut hasil analisis horizontal di Bank MyBank Indonesia. Untuk global banking totalnya 7,17%, untuk di CFS retail totalnya 5,82%, untuk di CFS non-retail totalnya 19,67%.
Selanjutnya kita akan menggunakan rumus pertumbuhan kredit, yaitu rumus analisis vertikal. Untuk rumusnya sebagai berikut seperti di samping, itu kredit segmen per total kredit dikali 100%. Berikut adalah hasil analisis vertikal. Pada di kolom sebelah kiri, itu digunakan untuk melihat kontribusi masing-masing segmen pembiayaan terhadap total kredit Bank Maybank Indonesia. Pada tahun 2023, segmen CFS Retail menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 37,4%, diikuti oleh Global Banking sebesar 35,9%. Dan CFS non-retail sebesar 26,5%. Pada tahun 2024, kontribusi CFS non-retail meningkat menjadi 28,9% dan menunjukkan peran yang semakin besar dalam struktur kredit bank. Sementara itu, CFS Retail tetap menjadi kontributor utama meskipun porsinya sedikit menurun menjadi 36,0%. Dan Global Banking relatif stabil di kisaran 35,0%. Hal ini juga menunjukkan bahwa struktur kredit bank di Bank Indonesia semakin seimbang dan terdiversifikasi. Dan dapat disimpulkan juga dari presentasi yang saya jelaskan, yaitu berdasarkan hasil analisis seluruh segmen kredit bank di Bank Indonesia mengalami pertumbuhan pada periode tahun 2023 dan tahun 2024. Segmen CFS non-retail menunjukkan peningkatan kontribusi yang terbesar, sementara CFS retail tetap menjadi penyumbang utama kredit. Secara keseluruhan, pertumbuhan kredit mencerminkan strategi bank yang efektif dan struktur pembiayaan yang sehat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.